kamu boleh faham maksud pastor, Sabat itu hari Sabtu. Jadi genap 7 kali hari Sabtu. Hari yang ke-50 itu hari Ahad. Itulah Pentakosta. Seperti yang kita rayakan juga hari Ahad. Tapi kita punya tarik lain sedikit sebab kita ikut yang Pope Gregorian dulu abad yang ke-5. Tapi kita tidak ikut itu kalender orang Yahudi. Ada sejarah sebalik, sebenarnya semua ini ada sejarah dia. Tapi mungkin malam ini tidak perlu saya ke sana lah. Bagaimana penjelasan saya? Boleh faham yang hari yang ke-50 itu? Boleh tanya lagi kalau pastor tidak jelas atau terlalu cepat bercakap. Boleh ke itu? Hari ini macam kamu diam saja. Tiada orang tulis soalan dalam chat. Tidak ada. Belum ada soalan kamu. Okey. Saya teruskan dulu. Saya teruskan yang perayaan Pondok Daun. Kita lihat terus slide yang seterusnya. Perayaan Pondok Daun dalam slide yang seterusnya pun ada 3 kali disebut sebenarnya dalam Yohanes bab 7. Itulah pentingnya kita mengerti sebab apa yang ditulis dalam firman Tuhan ada maksudnya. Rasul Paulus mengatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17, setiap kitab suci, segala kitab suci. Tuhan Yesus dalam Matius 4 ayat 4 mengatakan manusia bukan hidup atau tidak hidup hanya dengan roti, tetapi dengan setiap perkataan yang keluar dari bibir Allah. Jadi dalam Yohanes 7 ada menceritakan ini perayaan Pondok Daun, dan adik-adik ini adik tiri lah. Maksudnya ibu yang sama. Setelah ibu Maria melahirkan Yesus, Yesus adalah anak sulung. Yesus ada 4 adik lelaki yang disebut dalam kitab Injil dan beberapa adik perempuan. Tidak disebut beberapa ramai adik perempuan Yesus. Maksudnya Yesus sekurang-kurangnya ada 6 adik, 4 lelaki dan 2 atau 3 perempuan, atau lebih daripada itu. Jadi keluarga agak besar lah ini keluarga Tuhan Yesus. Dan 4 adik Tuhan Yesus, supaya kamu lebih mengenali keluarga Tuhan Yesus. 2 diantaranya kemudian percaya Yesus, Yakobus dan Yudas, yang menjadi penulis salah satu kitab Perjanjian Baru, kitab Yakobus, dan juga kitab Yudas, suratan Yudas, suratan Yakobus, ditulis oleh adik tiri, adik kepada Yesus Kristus. Sebab bila Yesus telah bangkit, mereka percaya kepadanya. Cuma waktu Yesus melayani, mereka belum percaya. Malah mereka membantah Tuhan Yesus. Dan mungkin secara ringkas, Pondok Daun itu, coba kamu lihat ini hujan awal dan hujan akhir. Dan pastor juga ada khotbah itu Zakaria 10 ayat 2. Coba kita perhatikan, Pentakosta pun penggenapan dia adalah pencurahan Roh Kudus. Hari Pentakosta yang pertama 2000 tahun yang lalu, yang diceritakan dalam Kisah Para Rasul bab yang kedua. Dan perayaan Pondok Daun sebenarnya merupakan satu-satu perayaan yang bersifat profetik, yaitu mengandungi banyak nubuatan tentang akhir zaman yang belum digenapi. Pastor coba jelaskan apa maksud perayaan Pondok Daun ini bersifat profetik atau mengandungi banyak nubuatan yang belum digenapi. Tadi saya sudah sebut bahwa Paskah sudah digenapi. Yesus telah datang sebagai domba Allah atau anak domba yang mati. Darah itu ditumpahkan untuk penebusan umat manusia. Pentakosta pun, perayaan yang kedua pun sudah digenapi. Sebab Roh Kudus sudah datang 2000 tahun yang
lalu. Dan sekarang setiap orang percaya Tuhan pun kita boleh terima baptisan Roh Kudus karena hujan Roh Kudus pada Pentakosta yang pertama 2000 tahun yang lalu. Dan sekarang perayaan Pondok Daun, bagi saya itulah saya tulis dalam slide sini, hujan awal dan hujan akhir. Sebenarnya dalam kalender pertanian, inilah waktu-waktu mereka menanam, menabur, dan menuai. Pondok Daun itu adalah hujan awal, bulan 9, bulan 10, itu hujan awal. Mereka berdoa untuk hujan awal. Mereka baru menanam, perlu hujan. Nanti pertengahan musim, dekat mau menuai, perlu hujan lagi, itu disebut hujan akhir. Pastor coba jelaskan ini, dua kalimat, hujan awal dan hujan akhir. Cuma nampaknya dalam konteks ini akhir zaman, Pastor mau jelaskan ini, inilah melalui online, mungkin bukan senang saya, memang muka semuka itu lebih senang, ada whiteboard mungkin lebih senang lagi pedagogi atau cara mengajarnya. Cuma saya berusaha. Kamu dengar baik-baik. Bagi saya dalam ini konteks akhir zaman, nampaknya hujan awal itu adalah Pentakosta. Roh Kudus dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Dan akan adanya hujan akhir pada perayaan Pondok Daun pada akhir zaman. Sebelum kedatangan Tuhan Yesus ada penuaian yang besar-besaran seperti yang kita lihat dalam Kisah Para Rasul. Dan ini juga dinubuatkan dalam kitab Wahyu. Dalam bab 14 ada penuaian jiwa-jiwa bangsa-bangsa. Itulah yang dimaksudkan profetik atau mengandungi nubuatan, supaya gereja Tuhan masuk dalam rencana Tuhan, supaya kita tahu apa yang Tuhan mau lakukan pada akhir zaman. Akan datang pencurahan Roh Kudus seperti Pentakosta yang pertama. Inilah maksudnya hujan awal dan hujan akhir. Saya harap jelas atau tidak begitu jelas. Jadi bagus saya berhenti sekejap, beri kamu masa untuk bertanya. Silakan. Yang dewasa pun boleh bertanya, sebab mana tahu yang remaja ini mereka malu-malu. Kalau kamu bertanya pasti boleh membantu juga mereka. Kamu dapat ikutkah penjelasan tentang ini? Hubungan di antara Pentakosta, ada pencurahan Roh Kudus. Pondok Daun, kalau kamu baca Yohanes 7, Yesus juga katakan hari yang terakhir, barang siapa haus datang kepadaku dan minum. Dan Tuhan Yesus berbicara tentang Roh Kudus. Jadi ada satu pencurahan Roh Kudus lagi pada ini perayaan Pondok Daun. Dan bagi saya itu menggambarkan sesuatu yang profetik, sebab Paskah dan Pentakosta sudah digenapi, perayaan yang ketiga Pondok Daun belum digenapi. Ini merupakan perayaan akhir zaman. Pastor pula banyak bercakap. Bagaimana? Coba kamu bertanya dulu. Malam ini senyap-senyap saja ini. Belum lagi? Kamu masih di sana? Bagaimana? Ya, boleh tulis juga, ya. Ya, itu yang saya coba jelaskan tadi, itu pertanyaan itu. Saya coba jelaskan bahwa pencurahan Roh Kudus pada Pentakosta 2000 tahun yang lalu adalah hujan awal. Itu merupakan hujan awal, sebab itu sudah berlalu kan. Yang kita nantikan sekarang adalah hujan akhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Dan ini merupakan salah satu penggenapan perayaan Pondok Daun. Nanti saya akan jelaskan lagi. Ada lagi satu pencurahan Roh Kudus yang disebut hujan akhir,
Pentakosta 2000 tahun yang lalu adalah hujan awal. Itu sudah digenapi dalam Kisah Para Rasul. Ya, menarik juga pertanyaan tadi. Ya, sebab ini mau dekat ini musim perayaan. Sebenarnya bagi saya, bagaimana kita dapat macam merayakan? Tadi saya sudah katakan, sebenarnya perayaan orang Yahudi sebab itu dalam hukum Taurat. Kita tidak perlu mematuhi. Kalau mau mematuhi hukum Taurat itu lain. Satu, sepanjang hari tidak boleh kerja. Hari kudus itu. Kalau Paskah, nanti Pentakosta pun, perayaan Pondok Daun pun hari pertama, hari yang ke-8 itu langsung tidak boleh kerja. Maksudnya mesti rehat, Sabat. Jadi bagi saya itu tidak lagi relevan. Tidak lagi relevan. Yang masih berkenaan atau relevan untuk kita adalah inilah pengertian-pengertian, ajaran-ajaran yang akan digenapi atau masih lagi relevan. Jadi kalau saya tidak salah kalau kita ada macam takana dengan hari Minggu kalender orang Yahudi. Saya sudah praktikan ini beberapa kali. Sekurang-kurangnya 2 kali di MTS atau di BTS. Kebetulan giliran saya khotbah hari Minggu itu pun jatuh dalam Pondok Daun. Jadi saya khotbah lah ini tajuk Pondok Daun. Saya jelaskan ini firman Tuhan. Nanti sambung lagi itu ulangan 16. Dan waktu saya bawa kelompok melawat di Kudat mungkin hujung bulan September, takana juga tarik itu Pondok Daun, Tishri. Jadi saya khotbah juga tema ini Pondok Daun. Jadi bagi saya kita boleh merayakan seperti itu. Maksudnya ada satu ahad itu, dan di MTS sebab saya guru di sana, sehingga saya suruh atau minta itu pelajar. Mereka buat itu, kalau Pondok Daun itu, kalau orang Israel, mereka membina itu pondok-pondok. Itulah disebut Pondok Daun. Mereka tinggal di pondok yang dibuat dengan daun selama 1 minggu. Ini pun memperingatkan mereka tentang penggembaraan mereka di padang gurun, supaya mereka tidak terlalu selesa tinggal di rumah. Jadi dalam sekali setahun 7 hari dalam setahun itu, orang Israel yang mematuhi ini orang Yahudi lah ini, mereka tinggal di pondok-pondok yang dibuat oleh daun, sebagai peringatan bahwa nenek moyang mereka menggembara di padang gurun selama 40 tahun. Ini saya coba jawablah. Okey. Ada pertanyaan yang lain sebelum saya kembali kepada slide yang seterusnya. Saya lihat masa terus berjalan, tapi bagi saya semua ini sangat penting sebab dalam kitab Injil Yohanes pun bukan saja perayaan Pondok Daun, nanti kita lihat Hanukkah, perayaan pentabisan bait suci pun disebut dalam bab yang ke-10. Pasti ada maksud Tuhan kalau itu tertulis dalam Alkitab, apalagi dalam Perjanjian Baru. Ada lagi pertanyaan kamu? Malam ini macam Bible study ya, ini deep Bible study ya, ini macam. Tapi bagi saya ini sesuatu yang perlu ditahu dari remaja lagi. Kalau kamu memahami, lebih senang nih bila kamu baca firman Tuhan, kamu senang lagi mengerti. Sebab pokok-pokok yang perayaan ini memang acara-acara yang penting. Dalam Kisah Rasul, Paulus masih lagi dia bergesa-gesa kembali di Yerusalem untuk merayakan Pentakosta. Jadi Rasul Paulus pun mau cepat kembali di Yerusalem. Itu setelah dia sudah menanam banyak gereja pun, sebagai orang Yahudi, dia masih mentaati itu hukum yang dia harus kembali di Yerusalem. Waktu itu bait suci masih berdiri, jadi Paulus masih bergesa-gesa kembali di Yerusalem untuk merayakan Pentakosta. Kan disebut dalam Kisah Para Rasul. Yang lain macam diam sudah ini. Jadi saya teruskan dulu nanti kita akan bertanya yang seterusnya. Mana sudah yang memang saya ada juga saya punya slide di sini.